Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah, NIM 2117071 dari kelas Micro Teaching App. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya Mbak Salma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Maka Alfia. Oh iya, nggak berangkat. Kenapa dia nggak berangkat? Sakit. Oh iya, ibu absen dulu ya. Salma. Hadir. Salsa. Hadir. Iya, nggak berangkat satu ya. Iya. Ada yang tahu kita mau mempelajari apa? Apa Mbak? Kode dan kode. Iya, pinter. Semalam belajar ya Mbak? Pinter. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari kode dan kodar. Ada yang tahu pengertian kode dan kodar? Ya, di sini Ibu akan menerangkan tentang pengertian kode dan kodar. Kode itu berasal dari kata kode yang berarti apa? Memutuskan. Iya. Memutuskan apa? Memutuskan segala sesuatu, baik perbuatan ataupun ucapan. Sedangkan menurut istilah, kode itu berarti ketetapan atau keputusan yang ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara atau perbuatan sejak zaman azali. Zaman azali ada yang tahu? Ya. Zaman azali itu zaman sebelum adanya dunia ini. Kalau sedangkan qadar itu berasal dari kata qadar yang biru, yang berarti itu kuasa mengerjakan. Berarti kalau secara istilah itu pembatasan sesuatu dengan kata lain itu kode itu berarti ukuran atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk perkara atau perbuatan tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri qada dan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu? Ada 4 ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu senantiasa ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ada yang tahu ikhtiar? Ikhtiar itu berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita mau ranking 1, berarti kita harus apa? Belajar. Iya, seperti itu. Harus apa namanya? Ikhtiar, harus berusaha. Terus yang kedua itu ada tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu kita itu setelah berikhtiar, kita itu bertawakal, kita itu berserah diri kepada Allah, bahwasanya itu setelah kita berusaha, kita itu akan berserah diri, entah itu hasilnya baik ataupun tidak baik, kita juga harus bertawakal, seperti itu, berserah diri. Terus yang ketiga ada ridho, ikhlas segala keputusan yang ditetapkan dari Allah. Nantinya kalau misalnya jadi ranking 1 ya alhamdulillah, kalau misalnya dapat ranking 3 atau 4 ya kita juga harus mensyukuri, seperti itu, dan ridho. Yang terakhir ada apa? Yang terakhir ada apa? Ayo. Tabah hati dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Iya, dalam menghadapi setiap manusia kan pasti mendapatkan yang namanya
musibah atau cobaan. Nah, kita itu harus menghadapi cobaan itu dengan lapang dada. Kita nggak boleh yang namanya ngeluh atau gimana dalam menghadapi cobaan. Kita harus tetap semangat, jangan bersedih hati, seperti itu. Terus ada yang terakhir itu ada apa? Ada manfaat dari iman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu ada sabar dalam menghadapi cobaan. Terus yang kedua itu ada pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Jadi kita kalau kita mengimani iman qada dan qadar, kita tidak akan sombong, kita akan baik hati, seperti itu. Terus langkah selanjutnya kita bagi kelompok ya. Nanti ibu bagi kelompok, nanti kalian mendiskusikan tentang hubungan antara qada dan qadar. iya. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit apa 10 menit? 5 menit. 5 menit. Oke, 5 menit. Silakan dipelajari dulu ya hubungan antara qada dan qadar. Nanti ibu tunjuk untuk menjawabnya. Silakan. Terus udah? Ya. Silakan Mbak Salsa, ketua kelompoknya dipimpin. Keduanya berkaitan karena kalau tidak ada qada tidak akan ada qadar, karena qada itu rencana dari Allah, sedangkan qadar adalah hasil dari rencana tersebut. Iya, jadi kalau qada dan qadar itu ibaratkan kalau seorang ayah ini misalnya punya rencana pengen memberikan anaknya sepeda. Kalau semisal anaknya itu mendapat peringkat 1, lalu si anak kan berusaha terus juga melaksanakan dengan baik dan ternyata mendapatkan peringkat 1. Si ayah itu memberikan si anak sepeda, berarti itu yang memberikan sepeda itu namanya qadar. Dan tadi yang ayah punya rencana untuk memberikan berarti qada. Jadi qada dan qadar itu saling berkaitan, seperti itu. Sampai di sini semuanya paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nanti buka ya buku paket halaman 78. Nanti dikerjakan ya yang evaluasi. Jangan lupa. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Semoga bermanfaat ya. Iya. Semuanya paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Sebelum pertemuan pada pagi hari ini ibu tutup. Nanti jangan lupa ini dibuka ya, buat PR besok sama belajar buat pertemuan yang selanjutnya ya. Iya. Pertemuan selanjutnya apa? Ahlak tercela. Pinter. Terus jangan besok mengerjakan ini buat PR dan besok ibu tanya tentang akhlak tercela. Oke, sebelum pada pertemuan kita tutup, alangkah baiknya kita membaca Dalam Alhamdulillah. Ini jamnya udah mepet, jadi ibu langsung tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.